pada saat Mi'raj di atas Sidratul Muntaha, di alam atas sana, apakah Rasulullah melihat Allah ataukah tidak melihat Allah? Jadi yang diperselisihkan di antara para ulama ahli sunnati wal jamaah, apakah Rasulullah melihat Allah pada saat Mi'raj ataukah tidak? Itu yang diperselisihkan. Bukan apakah Allah berada di suatu tempat ataukah tidak. Jangan salah paham, jangan gagal paham. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Baik pada masa sahabat maupun pada masa setelahnya, dari masa ke masa sampai pada masa para ulama kita sekarang, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah, ada tanpa bentuk, bukan berupa benda, tidak boleh disifati dengan berjarak dekat atau jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada perbedaan pendapat. Jadi yang diperselisihkan oleh para ulama itu apakah Rasulullah melihat Allah pada saat Mi'raj ataukah tidak. Ada 3 pendapat. Kurang lebih setidak-tidaknya ada tiga pendapat. Yang biasa disebut oleh Syekh itu ada 2 pendapat. Tapi karena pendapat yang ketiga ini masyhur sekali di Indonesia, saya sebutkan. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyatakan Rasulullah tidak melihat Allah pada saat Mi'raj. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan para ulama setelahnya yang sependapat dengan beliau. Beliau dengan para ulama yang sependapat dengan beliau menyatakan bahwa Rasulullah tidak melihat Allah pada saat Mi'raj. Pendapat yang kedua adalah pendapat sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa sahabat serta ulama lain yang sependapat dengan beliau. Apa kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah pada saat Mi'raj bifuadihi, ra'a rabbahu bifuadihi, dengan hatinya. Bukan dalam hatinya, dengan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya pada saat Mi'raj. Tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa bisa dibayangkan. Oke? Pendapat yang ketiga, ini yang masyhur di kalangan para kiai di Indonesia. Ini yang masyhur di kalangan para kiai di Indonesia. Karena disebutkan di dalam kitab yang diajarkan di berbagai pesantren di Indonesia. Di dalam kitab Nurul Ghulam, Syarah Aqidatil Awam, Syekh Nawawi Al-Bantani, karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan pada saat Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata kepalanya. Tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa bisa disifati dengan sifat-sifat makhluk, tanpa bisa dibayangkan. Tanpa bisa dibayangkan. Jadi jangan kaget kalau ada kiai yang menjelaskan dengan mengutip apa yang dituturkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten. Bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata beliau, dengan mata mulia beliau, tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bisa diserupakan dengan makhluk, tanpa bisa dibayangkan.
Jadi dalam masalah bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sampai ulama yang menyatakan bahwa Rasulullah melihat Allah, baik pendapat yang kedua dengan hatinya, atau pendapat yang ketiga dengan mata kepala beliau. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah. Allah ada tanpa berupa benda. Allah ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa dan tanpa boleh disifati dengan sifat-sifat makhluk, karena memang ia bukan makhluk. Karena memang ia bukan makhluk. Musibah kaum Wahabi itu adalah menyamakan antara Allah dengan makhluk. Makanya mereka menggembar-gemborkan, mempropagandakan, selalu mendengung-dengungkan menjelang perayaan Isra dan Mi'raj bahwa Allah itu bertempat di atas. Karena orang Wahabi meyakini sesuatu yang ada itu pasti bertempat. Kata mereka, sesuatu yang ada itu pasti bertempat. Mereka mengkritik kita, mengkritik para ulama ahli sunnati wal jamaah yang menyatakan bahwa Allah ada tanpa tempat. Kalau kalian, kata mereka, meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, itu artinya kalian meniadakan dan menafikan Allah. Kenapa hal ini muncul dari mereka sebagai sebuah ajaran yang mereka yakini? Karena mereka menyamakan antara, menganalogkan antara Allah dengan makhluk. Yang mereka tahu, yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang mereka rasakan, sesuatu itu pasti bertempat. Nah, ini kemudian dijadikan rumus oleh mereka. Allah ada, oh berarti dia bertempat. Nah, ini yang musibah yang menimpa mereka. Tidak menggunakan akal sehat mereka. Mereka menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Padahal secara tegas Allah menyatakan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Mereka tidak paham ayat ini. Mereka tidak memahami ayat ini. Mereka juga tidak mengikuti apa yang telah disepakati oleh para ulama, jutaan, ratusan juta ulama dan umat dari masa ke masa. Mereka tidak menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Mereka punya keyakinan sendiri yang berbeda dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh ratusan juta umat Islam dan ratusan juta ulama dari masa ke masa di berbagai negara di dunia. Termasuk para ulama kita di Indonesia yang semuanya, para ulama ahli sunnati wal jamaah, menyatakan bahwa Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah, tanpa bisa dibayangkan. Seandainya Allah bertempat, berarti Allah sama dengan makhluk yang sama-sama bertempat. Coba diangen-angen, ada nggak makhluk itu yang tidak bertempat? Ada makhluk yang tidak menempati suatu tempat? Tidak ada. Semua makhluk pasti kalau tidak di atas, pasti di bawah. Kalau tidak di kanan, pasti di kiri. Kalau tidak di depan, pasti di belakang. Nah, Allah itu bukan makhluk. Allah itu pencipta makhluk. Sehingga tidak benar, tidak boleh, dan tidak bisa disamakan dengan makhluk manapun. Karena ia bukan makhluk. Seandainya Allah bertempat, berarti Allah sama dengan makhluk yang juga bertempat. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti makhluknya. Allah tidak seperti apapun dan siapapun. Kalau yang seperti Allah saja tidak ada, apalagi yang seperti Allah. Lafadz ka dengan mithl itu kan dua kata yang artinya sama, tapi dirangkai dalam satu redaksi, digabungkan dalam satu rangkaian. Seandainya Allah berfirman, laisa ka huwa syai', kita sudah paham bahwa Allah berbeda dengan apapun dan siapapun. Kita sudah paham. Seandainya Allah membuang kata ka, yang ada di situ redaksi ayatnya adalah hanya mithl saja, hanya dibuang, laisa mithlahu syai'. Kita juga sudah paham bahwa Allah berbeda dengan apapun dan siapapun. Nah, kata ka dengan mithl, lafadz ka dengan mithl yang memiliki arti sama, yaitu seperti, yang artinya sama, yaitu seperti, ya artinya tidak berbeda, sama. Apa itu? Seperti. Ka itu artinya seperti, mithl itu juga artinya seperti, dirangkai dalam, digabung dalam satu rangkaian. Litakkidil makna, untuk menguatkan makna.
bahwa Allah sungguh-sungguh tidak sama dengan apapun dan siapapun. Jadi arti harfiahnya itu kan kalau mau diartikan ya ada yang mengartikan seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada yang seperti Allah ya, masuk akal juga ya. Tidak ada yang seperti Allah. Kalau yang seperti Allah saja tidak ada, apalagi yang seperti Allah. Yang seperti Allah saja tidak ada, berarti kan apalagi yang seperti Allah, lebih-lebih lagi. Artinya Allah berbeda dengan apapun, berbeda dengan siapapun, tidak bisa dibayangkan, sama sekali tidak bisa dibayangkan. Sama sekali tidak bisa dibayangkan. Pengetahuan makhluk tidak bisa menjangkau hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu bahwa Allah berbeda dengan apapun. Allah ada tanpa tempat, itu yang kita tahu. Allah tidak bisa dibayangkan, itu yang kita tahu. Allah bersifat dengan sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Itu yang kita tahu. Lebih dari itu kita nggak tahu. Mukhalafatuhu, kalau kita paham sifat 20 dengan baik, maka kita akan dengan mudah mengambil kesimpulan bahwa Allah ada tanpa tempat. Salah satu sifat 20. Orang Wahabi tidak paham sifat 20, bahkan mereka mengingkari sifat 20. Gagal paham mengenai sifat 20. Mereka mengira bahwa kalau kita mengajarkan sifat 20, itu artinya kita membatasi sifat Allah. Padahal yang dimaksud dengan sifat 20 itu bukan membatasi sifat Allah. Sama sekali tidak membatasi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun ulama ahli sunnah yang mengatakan sifat Allah itu hanya 20. Nggak ada. Nggak ada. Orang Wahabi berburuk sangka kepada kita. Asy'ariyah, ahlu sunnati wal jamaah. Kalian mengajarkan sifat dulu, sifat 20 atau sifat 13. Itu artinya kalian membatasi sifat-sifat Allah itu hanya 20 atau 13. Padahal nggak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, ketika mereka mengajarkan sifat 20, tidak berarti mereka membatasi sifat Allah. Kita sama dengan Wahabi dalam hal sama-sama kita meyakini sifat Allah tidak terbatas. Sifat Allah tidak terbatas. Sifat 20 itu bukan pembatasan terhadap sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat 20 itu untuk memudahkan bagi orang-orang awam bahwa ini sifat-sifat yang secara akal wajib, harus, pasti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wajib kita yakini, wajib kita pelajari untuk mengenal Allah, mengetahui dan mengenal Allah ya dengan cara mengetahui dan mengenal serta mempelajari sifat 13 atau sifat 20, wujud, qidam, baqa, dan seterusnya itu.